إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam yang disusun oleh Al-Ustaz Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab yang kedua dari kaidah yang kedua min qawaidil kubra, yaitu al-yaqin la yazulu bisyakki. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Kita telah memahami makna kaidah, kemudian dalil kaidah, dan juga kedudukan dan penerapannya. Sekarang kita memasuki cabang-cabang kaidah. Halaman ke-37 bagi yang memiliki kitabnya. Ya, cabang-cabang dari kaidah ini. Artinya dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, di situ ada cabang-cabang kaidah atau kaidah-kaidah kecil yang berinduk kepada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, cabang-cabang kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Terdapat beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar ini. Di antara yang paling penting adalah yang pertama, yaitu cabang yang pertama, kaidah yang pertama, al-aslu bara'atu makan ala makana. Al-aslu pada dasarnya baqa, segala sesuatu itu tetap, makana ala makana, sebagaimana hukum semula. Ya, al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula. Ala makana, ya sebagaimana hukum semula. Diterjemahkan seperti itu. Makna kaidah, makna dari kaidah ini adalah sesuatu yang sudah diketahui hukumnya pada masa lalu, maka hukum itu tetap berlaku dan tidak berubah sampai ada dalil yang merubahnya. Dan ini insyaallah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya cabang ini pasti memiliki kaitan yang erat dengan induknya. Bahkan mungkin bisa kita katakan suatu penekanan, ya, dengan kaidah induknya. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Ya, sesuatu yang sudah diketahui hukumnya pada masa lalu, maka hukum itu tetap berlaku, tidak berubah sampai ada dalil yang merubahnya. Dan inilah yang dalam istilah ulama usul dan fikih dikenal dengan istilah al-istishab. Ya, al-istishab, hukum asal. Bahasa singkatnya seperti itu. Adapun pengertian istishab secara bahasa, istishab diambil dari kata Arab sahiba. Huruf aslinya adalah shad, ha, dan ba. Istashaba, ikut wazan istaf'ala, masdar dari istaf'ala, jadinya istishabun. Diambil dari kata dalam bahasa Arab sahiba, yang artinya menyertai, cocok, dan tidak berpisah. Nah ini, jadi secara bahasa sahiba artinya menyertai, senantiasa menyertai. Makanya dikatakan apa? Hukum asal.
senantiasa tetap berada pada asalnya dan tidak berpisah. Secara istilah para ulama usul, kalau tadi secara bahasa, sekarang secara istilah para ulama usul fikih digunakan untuk beberapa masalah. Di antaranya istishab dalil penafian. Ya, perhatikan. Maksudnya bahwa seorang mukallaf. Apa mukallaf itu? Seorang yang dikenai beban syariat. Ya, seorang yang dikenai beban syariat. Seorang yang sudah balik, berakal, dan apalagi muslim. Nah ini mukallaf. Ya, kita ini mukallaf. Kita terkena beban syariat, wajib sholat, wajib puasa, tidak boleh melakukan dosa. Ya, kalau melanggar suatu larangan dan itu ada hadnya, ada hukuman syar'inya, kita ya dihukum karena kita mukallaf, telah terkena beban syariat, sudah balik, berakal, dan juga muslim. Itu mukallaf. Nah, maksudnya bahwa seorang mukallaf itu pada dasarnya tidak dibebani apapun. Tidak ada yang wajib dikerjakan, juga tidak ada yang haram dia lakukan. Kecuali, itu kecuali salah cetak ya, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan akan hal itu. Secara asal kita mukallaf, seorang muslim yang sudah berakal, sudah balik dan tidak gila, maka dia tidak terkena kewajiban apapun secara asal. Jadi penafian segala macam kewajiban, kita nggak diwajibkan apa-apa secara asal. Ya, sampai datang dalil yang mewajibkan kita. Ya, dan secara asal kita tidak dilarang melakukan apapun. Boleh melakukan apa saja secara asal. Ya, menafikan segala macam keharaman secara asal, kecuali sampai datang dalil yang mengharamkan kita untuk melakukan beberapa perkara. Nah ini, makanya dikatakan apa? Kecuali kalau terdapat dalil yang menunjukkan akan hal itu. Baik dalil mewajibkan sesuatu ibadah, suatu beban syariat, maupun dalil yang menunjukkan akan keharaman kita melakukan suatu perbuatan. Kemudian beliau mengatakan hal ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa ini sebagai hujjah. Jadi istishab menafikan kewajiban secara asal ya, menafikan kewajiban bagi seorang muslim dan menafikan pengharaman ya untuk dilakukan dari seorang muslim, ini apa? Hukum asalnya tidak ada, kecuali datang dalil yang menunjukkan akan hal itu. Contoh, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan tahun kedua Hijriah, maka tidak wajib bagi seorang pun untuk mengerjakannya. Ya, artinya di tahun ke-1 Hijriah dalil istishab ini dipergunakan, nggak ada kewajiban puasa. Ya, hukum asalnya seseorang tidak wajib berpuasa. Nah ini, tetapi setelah datang kewajiban berpuasa, barulah apa? Namun setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya, maka menjadi wajib bagi puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu di bulan Ramadan. Adapun pada bulan-bulan lainnya tetap berlaku hukum awal, yaitu pada dasarnya tidak wajib puasa. Dan tentunya kalau sudah meninggal Rasulullah SAW tidak ada perubahan hukum lagi. Ya, tidak ada perubahan hukum lagi. Nah ini istishab dalil penafian. Agak bingung ya. Jadi menafikan kewajiban bagi seorang muslim dan menafikan larangan-larangan apapun dari seorang muslim sampai ada dalil yang menunjukkannya.
Nah ini wallahu alam bisawab, mungkin kalau di zaman dahulu semasa Nabi SAW masih hidup kita bisa apa? Dengan mudah menggunakannya. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dan tidak ada lagi perubahan hukum sepeninggal Rasulullah SAW, tentu semuanya sudah sempurna. Ya, kewajiban-kewajiban telah dijelaskan, keharaman-keharaman telah diterangkan. Taib, yang kedua, yang ba atau B, istishab sebuah dalil yang sudah ada. Kalau tadi apa? Penafian, dalil penafian, menafikan hukum wajib, menafikan hukum haram. Jadi nggak ada asalnya kewajiban apapun, nggak ada asalnya keharaman apapun. Nah yang kedua, sudah ada hukumnya. Ya, istishab sebuah dalil yang sudah ada. Jadi secara asal hukum ini ada. Dan ini ada dua macam, yaitu istishab sebuah dalil sampai ditemukan ada yang memansukhnya, menghapus hukumnya. Maksudnya bahwa sebuah dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah hukumnya tetap berlaku sampai ditemukan keterangan yang pasti bahwa ada dalil lain yang menghapus hukumnya. Dan kalau ditemukan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menghapus hukum sebelumnya, maka yang dihapus tidak berlaku dan yang digunakan adalah yang menghapus. Hal ini disepakati oleh para ulama usul sebagaimana sangat jelas dalam kitab-kitab mereka. Dan tentunya ini juga sama, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini tentunya apa? Setelah disempurnakannya syarat ini, maka tentu istishab semacam ini apa? Tidak bisa kita jumpai. Ya, karena apa? Semua yang telah dimansuh, misalnya ada suatu syariat yang telah dihapus lalu diberlakukan syariat yang baru yang menggantinya, ya tentu tidak ada fungsinya kita apa? Memberlakukan istishab tersebut, karena secara asal hukum tertentu misalnya haram, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya mubah, menjadikannya halal, maka tentu yang kita pakai yang terakhir, yang halal. Ya, sehingga apa? Kita tidak memberlakukan secara asal yang mana hukum awalnya itu apa? Haram. Karena sudah apa? Sudah datang dalil yang menghalalkannya. Jadi ini tidak terlalu apa? Tidak terlalu menyinggung pada pembahasan kita. Yang kedua, istishab dalil umum sampai ada yang mengkhususkannya. Dan di sini wallahu a'lam bishawab, kalau kita lihat dari rujukan yang dibawakan oleh Al-Ustadz Hafizullah, ya, lihat di bawah itu, di bawah nomor 2, setelah menguraikan menjelaskan nomor 2, lihat Ma'alim Usul Fiqh Inda Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Syekh Al-Jizani. Di sini apa? Mengambil sedikit faedah dari ilmu usul fikih. Makanya apa? Agak tidak nyambung secara langsung dengan pembahasan kita. Yang mana penjelasan qawaid fiqhiyah dahulu telah kita sampaikan apa? Ini menyinggung masalah-masalah yang bisa langsung kita terapkan. Tapi di sini beliau sedikit menyinggung masalah usul fikih. Kalau usul fikih yang dibahas itu dalil. Apakah dalil ini memansuh dalil sebelumnya? Apakah dalil ini masih berlaku? Ya, digunakanlah kaidah-kaidah ini. Jadi terkadang apa? Suatu kaidah itu bisa masuk di dalam ilmu usul fikih dan juga bisa dimasuk dalam qawaid fiqhiyah. Kita baca saja. Istishab dalil umum sampai ada yang mengkhususkannya. Maksudnya bahwa semua dalil yang bersifat umum tetap berlaku keumumannya sampai datang dalil yang mengkhususkan. Dan kalau sudah ditemukan dalil yang mengkhususkan, maka dipakai dalil khusus, sedangkan keumuman tadi tetap berlaku pada yang tidak dikhususkan. Dan ini adalah apa yang ditetapkan oleh jumhur ulama usul, tidak ada yang menyelisihinya kecuali mazhab Hanafiyah. Ya, sekali lagi ini pembahasan usul fikih. Pembahasan usul fikih yang cenderung membahas masalah dalil.
Apakah dalil ini umum? Apakah khusus? Kalau umum sampai mana batas keumumannya? Ya, kemudian yang khusus, apakah ini mengkhususkan pada khusus yang tertentu atau khusus yang tidak tertentu? Apakah dalil ini bisa mengkhususkan yang umum? Nah, ini panjang pembahasannya dalam ilmu usul fikih. Jadi tidak menyinggung secara langsung pembahasan kita. Kemudian kita lanjutkan makna istishab dalam pandangan ulama fikih. Istishab tadi kita ringkaskan sebagai apa? Hukum asal, kan begitu ya. Al aslu baqa makana ala makan. Pada dasarnya segala sesuatu itu tetap sebagaimana hukum asalnya, hukum semula. Makna istishab dalam pandangan para fuqaha adalah semakna dengan makna kaidah di atas, yaitu sesuatu yang sudah diketahui hukumnya pada masa lalu, maka hukum itu tetap berlaku dan tidak berubah sampai ada dalil yang merubahnya. Lihat al-qawaid, lihat al-wajiz fi idahi qawaidil fiqh al-kulliyah, halaman 172. Kemudian banyak dalil yang mendukung kaidah ini, dan semuanya sama dengan dalil yang terdapat pada kaidah induknya, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Dalilnya persis. Karena memang apa, sekali lagi ini hanyalah cabang, ya, cabang dari suatu kaidah besar, suatu kaidah induk yang besar. Kemudian hukum istishab. Ada sedikit khilaf di kalangan para ulama tentang hukum penerapan istishab tersebut, ya, istishab ini. Meskipun mereka sepakat atas asal berlakunya hukum tersebut. Mayoritas ulama Hanafiyah berpandangan bahwa istishab itu hanya bisa digunakan untuk menolak sesuatu dan bukan untuk memperoleh. Nah, ini tambah apa? Bingung lagi ya. Ya, bisa digunakan untuk menolak dan bukan untuk memperoleh. Langsung kita lihat contohnya. Insyaallah bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh kita akan bisa memahami maksud dari ucapan beliau. Contoh, orang yang hilang, pergi dari keluarganya, kemudian hilang beritanya dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ya, ada seorang laki-laki hilang, kepala rumah tangga hilang, maka tidak boleh diwarisi hartanya, dan istrinya tetap dianggap sebagai istrinya, karena pada dasarnya dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan masih hidup. Perhatikan, inilah yang disebut istishab. Hukum asal orang yang pergi dari rumah dalam keadaan hidup, dia tetap dihukumi apa? Hidup. Nah, ini baru nyangkut dengan pembahasan kita. Istishab, hukum asalnya apa? Orang ini masih hidup. Nah, ini karena dia meninggalkan keluarganya apa? Dalam keadaan hidup, maka tidak boleh kita mewarisi hartanya. Harta orang itu tidak boleh diwarisi, dan istri orang tersebut masih sah sebagai istrinya. Dan hukum ini yang kita berlakukan, ya, hukum asal, secara asal. Namun kalau ada salah seorang di antara keluarganya yang meninggal dunia, sedangkan dia termasuk ahli warisnya, maka dia tidak mendapatkan warisan. Karena istishab itu hanya untuk menolak, bukan untuk memperoleh. Jadi ini, contoh ini langsung apa dijelaskan ala mazhab Hanafiyah. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang hilang, tidak ada kabar berita sama sekali, dan juga tidak dihukumi oleh ulil amri, oleh pihak yang terkait yang berhak bahwa dia sudah mati, nggak ada. Maka hukum asalnya dia masih hidup. Karena dia masih hidup, maka hartanya tidak boleh diwariskan. Ini yang dimaksud untuk apa? Untuk menolak sesuatu. Gak boleh hartanya diwariskan. Kita menolak harta itu boleh untuk diwariskan. Ya.
Akan tetapi bagaimana kalau dia yang dapat jatah? Ada keluarga lainnya yang meninggal dunia. Ya, ada keluarga lainnya yang meninggal dunia. Sedangkan orang yang hilang ini tercatat sah sebagai ahli warisnya. Menurut mazhab Hanafiyah, orang ini nggak dapat. Karena dalil ini hanya untuk menolak saja. Dalam artian bukan untuk memperoleh bagian dari dirinya, tapi untuk menjaga hak, menjaga harta yang ada pada dirinya. Hartanya nggak boleh diwariskan, istrinya nggak boleh dinikahi, tetapi kalau dia memperoleh bagian warisan, ini nggak boleh. Ya, ini namanya apa? Memperoleh menurut mazhab Hanafiyah. Adapun dalam penerapan mayoritas ulama, mungkin kalau kita rubah contohnya, jumhur ulama dulu baru Hanafiyah mungkin bisa lebih mudah ya. Tapi qadarullah beliau lebih dahulu menerangkan pendapat dari Hanafiyah. Adapun dalam pendapat mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa istishab bisa untuk menolak dan memperoleh. Jadi contoh, dalam kasus orang hilang di atas, maka karena dia pergi dalam keadaan hidup dan hukum hidupnya itu masih diberlakukan. Sekali lagi, inilah yang dimaksud istishab, hukum asal. Orang masih hidup, orang keluar dalam keadaan hidup dan tidak ada keterangan dia mati, ya, maka dia masih dihukumi hidup sampai ada keterangan yang jelas bahwa dia sudah meninggal dunia atau dihukumi oleh hakim bahwa dia dianggap meninggal, maka harta dia tidak boleh diwarisi, hartanya nggak boleh diwariskan, harta orang yang hilang tersebut. Dan istrinya juga tidak boleh menikah dengan laki-laki lain karena dia masih sah dianggap istrinya, ya. Dan dia juga bisa mewarisi kalau ada salah satu kerabatnya yang meninggal dunia. Nah ini karena apa? Dia dihukumi masih hidup. Kenapa? Karena kalau seandainya orang ini dihukumi telah meninggal dunia atau telah dipastikan kabar yang sahih si fulan telah meninggal, maka hartanya diwariskan, harta orang hilang tersebut diwariskan. Dan kalau ada keluarga lain yang meninggal dunia, dia tidak mendapat bagian warisan, ya, karena statusnya sudah apa? Meninggal dunia. Adapun karena hukum asal orang ini masih hidup, kita berlakukan, tidak ada keterangan dia meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, kalau hartanya nggak boleh diwariskan dan juga dia boleh mendapatkan harta warisan dari keluarga yang lainnya. Artinya apa? Istishab ini bisa kita pergunakan untuk menolak sesuatu dan memperoleh sesuatu. Ya, adapun sebagian mazhab Hanafiyah tidak. Istishab hanya boleh untuk menolak saja. Menolak hartanya diwariskan, tetapi kalau orang ini punya hak mendapatkan harta warisan dari keluarga yang lainnya, dia nggak berhak. Ya, dia tidak berhak. Karena tentu orangnya nggak ada, meskipun dihukumi masih hidup. Wallahu a'lam. Kemudian penerapan kaidah. Ini yang dimaksud penerapan kaidah al-yakin, al-aslu baqa makana ala makan, atau kaidah al-istishab. Penerapan kaidah ini mirip sekali dengan kaidah induknya. Di antaranya, orang yang sudah berwudu kemudian dalam jarak yang lama dia ragu-ragu apakah sudah batal ataukah belum, maka hukumnya dia masih memiliki wudu. Begitu juga dengan kebalikannya, kalau dia terkena hadas, ya, hadas ya, bukan najis. Bedanya hadas sama najis apa? Ya, bedanya hadas sama najis apa?
Ini kalau dia terkena hadas, lalu ragu-ragu apakah dia sudah wudu atau belum. Kalau kita gunakan bahasa terkena, maka ini mengisyaratkan suatu benda, kan begitu ya, terkena. Padahal kalau terkena dan itu najis bukan hadas, tidak membatalkan wudu. Ya, kita berwudu kemudian kecipratan najis, tidak membatalkan wudu. Tinggal dihilangkan najisnya, kita bisa langsung meneruskan ibadah kita. Ya, makanya beda dengan hadas. Kalau najis itu cenderung kepada benda, cairan, padat, atau yang semisalnya, yang hukumnya najis, yang nggak boleh kita terkena ataupun membawa najis ketika sholat. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah kita bersih dari najis dan hadas. Nah, adapun hadas itu sebenarnya adalah sifat. Dia adalah suatu sifat yang dengannya kita tidak bisa mengerjakan sholat. Seperti setelah kencing, ya, setelah kencing itu namanya kita berhadas. Tentu kita belum wudu gitu ya. Kemudian kentut, ya, kita sudah punya wudu kemudian kita kentut. Nah, ini kita namanya berhadas, bukan terkena hadas. Jadi wallahu a'lam bishawab, jangan sampai salah paham ya. Begitu juga dengan kebalikannya, kalau dia terkena hadas ya, bukan najis. Kalau hadas, maka tidak ada pilihan lain kecuali dia harus memperbarui wudunya. Adapun najis tinggal disingkirkan. Ya, jalan kecipratan benda najis, misalnya kaki kita, ya, tinggal cuci saja, nggak perlu mengulang wudu kita. Ya, kemudian ketika kita mau berangkat sholat, ternyata anak kita kencing, kemudian kita mencebokinya, otomatis megang najis. Ya nggak apa-apa, kita ceboki, setelah itu tangan kita cuci, kita bersihkan, lanjutkan berangkat ke masjidnya, nggak perlu mengulang wudu kembali. Ini kalau najis. Tapi kalau hadas, maka kita harus memperbaharui wudu. Nah, begitu juga dengan kebalikannya. Kalau dia berhadas setelah kentut, jelas belum wudu. Setelah buang air besar, buang air kecil, dan dia jelas-jelas ingat belum wudu, lalu ragu apakah dia sudah wudu ataukah belum, maka dia hukumnya dia belum punya wudu. Hukumnya tetap pada hal sebelumnya, dia masih berhadas, belum dalam keadaan suci. Jadi ini insya Allah ada di dalam contoh kan ya, penerapan kaidah. Halaman 35 contoh yang pertama dan kedua. Nah ini. Jadi al-muallif rahimahullah taala menyebutkan di sini di halaman 35 contoh 1 dan kedua persis dengan halaman 41 contoh yang A. Makanya tadi saya sampaikan bisa dikatakan nggak ada bedanya. Yang namanya cabang itu mirip sekali dengan kaidah induknya, ya, bahkan persis sama sekali, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, untuk yang B, untuk yang B ini kayaknya ada perbedaan dari contoh penerapan kaidah di halaman 35. Kalau seseorang yang berhutang pada orang lain mengaku bahwa dia sudah membayar hutangnya, ya,
seseorang yang berhutang pada orang lain mengaku bahwa dia sudah membayar hutangnya, namun yang menghutangi mengaku belum dilunasi. Nah ini. Juga kalau si pembeli mengaku sudah membayar barang beliannya pada penjual, namun si penjual mengingkarinya. Maka kalau yang berhutang, pada contoh pertama, orang hutang kemudian dia ngaku sudah membayar, tapi yang ngutangi menolak, enggak, belum bayar. Ini contoh pertama pada B. Contoh kedua, beli barang, pembeli sudah menyatakan saya sudah membayar tadi, uangnya tak taruh di atas meja. Penjual enggak ada barangnya, enggak ada uangnya, saya belum menerima. Nah ini, maka kalau orang yang berhutang dan pembeli bisa mendatangkan saksi, maka yang diberlakukan adalah perkataan keduanya. Maka yang dimenangkan adalah perkataan penghutang dan pembeli tadi. Saya sudah bayar hutang. Enggak, saya belum menerima. Loh, ini saksinya. Nah ini, saksinya mengatakan iya tadi sudah dibayar, kamu lupa. Maka yang menang siapa? Yang berhutang. Pembeli, saya sudah naruh di atas meja. Ya, mana saksinya? Itu saksinya. Iya tadi sudah ditaruh di atas meja, Pak. Misalnya seperti itu. Maka yang menang yang pembeli. Nah ini. Namun jika tidak bisa mendatangkan saksi mata, yang diberlakukan adalah ucapan yang menghutangi dan penjual setelah mereka bersumpah atas nama Allah bahwa yang berhutang belum bayar hutangnya dan si pembeli belum bayar barang beliannya. Ya, dan ini berdasarkan kaidah istishab tadi, hukum asal. Hukum asalnya ada hutang menghutang antara dua orang. Sebelum ada kejelasan sudah lunas, maka hukum asalnya masih ada hutang. Karena apa? Keduanya telah sepakat atas hukum asal tersebut. Saya punya hutang ke kamu, iya. Cuman sudah bayar atau belumnya ada khilaf antara penghutang dan yang menghutangi. Maka mana yang diberlakukan? Hukum asal. Hukum asalnya ada hutang, jadi belum ada pelunasan. Ya ini. Beli barang juga demikian. Sepakat kalau si fulan beli barangnya dari penjual tertentu, tapi bayarnya, nah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan kalau si fulan sudah membayar, maka dianggap belum bayar. Dan itulah hukum asal yang disebut apa? Istishab. Ya, hukum asalnya ada jual beli, tetapi tidak ada kata sepakat sudah dibayar atau belum. Sedangkan barang sudah diambil atau sudah dibawa. Ya, maka kita lihat, kalau si pembeli bisa mendatangkan saksi, saya sudah membayar, ini buktinya, ini transferannya, maka dia yang menang. Ya, tapi kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka yang dimenangkan adalah ucapan penjualnya kalau dia belum menerima uang pembayaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Faidah. Istishab ini hanya boleh digunakan kalau sudah tidak ditemukan dalil lainnya, baik dalam masalah usul fikih maupun lainnya. Oleh karena itu, kalau ditemukan dalil lainnya baik dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ataupun Qiyas, maka hukum istishab tidak berlaku. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, pada kebanyakan masalah istishab adalah dalil yang paling lemah. Lihat Majmu' Fatawa dan juga lihat I'lam Al-Muwaqqi'in oleh Imam Ibn Al-Qayyim. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun tentang masalah apa istishab dari segi usul fikih
dari segi dalil penafian ataupun dalil hukum asal sebelum ada yang memansukh. Ini tidak ada kaitannya dengan kaidah fiqhiyah ya. Yang ada kaitannya adalah dua contoh yang terakhir yang kita sebutkan. Ya, al aslu baqa makana ala makana. Hukum asalnya sesuatu itu tetap sesuai dengan hukum sebelumnya. Tidak ada kewajiban apapun bagi kita. Ya. Dan ini kalau contoh yang B misalnya, kita kita berlakukan dalam contoh yang lain. Misal seseorang mengklaim adanya hutang misalnya, tetapi orang yang dituduh punya hutang ini mengklaim enggak, saya enggak punya hutang apapun misalnya. Maka mana yang diberlakukan? Ada orang yang nuduh si fulan punya hutang, sedang si fulan menolak tuduhan tersebut. Ya, maka mana yang diberlakukan? Hukum asalnya apa? Hukum asalnya punya hutang enggak? Hah? Hukum asalnya orang itu punya hutang enggak? Hah? Punya itu kalau dia sudah mengaku. Ya, ada kesepakatan, iya saya pernah berhutang dengan Anda, tapi sudah bayar. Maka kalau duanya sudah sepakat ada hutang, baru sudah bayar atau belumnya, ini yang butuh dalil penguat. Ya, artinya orang yang berhutang ini masih terikat pada hutang tersebut, karena dia sudah mengakui ada hutang piutang, kan begitu. Dan dia merasa sudah bayar, sedangkan yang menghutangi merasa belum dibayar. Maka hukum asalnya hutang itu belum dibayar. Sekali lagi, hukum asalnya ada hutang, cuman dibayar atau tidaknya ini yang butuh penjelasan lebih lanjut. Tapi kalau enggak ada, nganggur-nganggur, jenengan dituduh bayaran utangku, lu utang opo? Ya, maka yang dimenangkan siapa? Ya, yang enggak punya utang. Hukum asalnya orang enggak ngutang kok dituduh punya ngutang. Ya, jadi beda dengan yang contoh di B. Kalau contoh di B tadi jelas-jelas saling mengakui kalau ada hutang piutang. Cuman yang jadi masalah, si penghutang merasa sudah membayar, si yang menghutangi merasa belum dibayar. Maka yang diberlakukan hukum asal, ada hutang belum dibayar. Tapi kalau lepas kayak gini, nggak ada apa-apa, kita dituduh bayar utang, ya maka kita tuntut, mana buktinya kalau saya punya hutang? Karena hukum asalnya seseorang tidak punya tanggungan apapun. Ya, bisa dipahami ya? Karena kalau kita menangkan yang nanti orang akan bayar hutangku gitu ya. Kita kalau itu yang dimenangkan ya, ini akan merusak tatanan. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau tidak ada sama sekali ikatan hutang piutang, maka hukum asalnya orang tidak punya tanggungan apapun. Bisa dimenangkan orang yang menuntut tadi kalau dia mendatangkan bukti. Dan ini sebenarnya terdapat dalam suatu hadis dari Nabi SAW. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, bukti itu harus dibawa oleh orang yang menuntut, sedangkan al-yaminu 'ala man ankara. Bagi orang yang mengingkari tuntutan, maka cukup dia bersumpah. Ya, cukup dia bersumpah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah masuk waktu Isya. Kurang berapa menit? 2.
Nah, ada yang tanyakan mungkin dari apa yang telah kita uraikan di sini? Benarnya ini cabang kaidah ini mirip-mirip ya. Jadi mungkin sekedar penegasan kembali saja. Jadi banyak hal-hal yang mungkin tidak menyangkut dalam masalah qawaid fikih, tapi kita bacakan saja. Ada yang tanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kaidah kedua. Dari apa? Dari cabang kaidah. Al-aslu bara'atul zimmah. Pada dasarnya seseorang itu bebas dari beban. Bebas dari beban. Dan ini nampaknya kaidah yang tadi menjadi apa? Permasalahan terakhir dari contoh terakhir kita. Makna kaidah. Pada dasarnya seseorang itu tidak menanggung beban apapun. Dalam artian dia tidak berkewajiban melaksanakan tugas dan kewajiban apapun. Sedangkan orang yang mengaku bahwa dia mempunyai kewajiban tertentu, maka wajib mendatangkan bayyinah atau bukti. Dan jika tidak mampu mendatangkan bayyinah atau bukti, maka ucapannya tidak bisa dibenarkan. Langsung kepada contoh penerapan kaidah. A. Kalau si A menuduh bahwa si B berhutang kepadanya 1 juta rupiah dan belum mengembalikannya. Nah, ini ya persis seperti yang tadi kita contohkan terakhir. Ya, si A menuduh bahwa si B berhutang 1 juta dan belum dikembalikan. Sedangkan si B mengingkari bahwa dirinya pernah berhutang kepada si A. Enggak, saya enggak punya hutang apapun. Ya, si B mengingkari. Maka wajib bagi si A untuk mendatangkan bayyinah akan kebenaran tuntutannya. Karena jika tidak, maka ucapan si A yang dibenarkan dengan ucapan si B ini harusnya ini ya. Ucapan si B ini. Wallahu alam. Ya. Karena jika tidak, maka ucapan si B yang dibenarkan dengan sumpahnya. Artinya, kalau A nggak bisa mendatangkan bukti kalau B itu utang, ya nggak bisa mendatangkan bukti, maka si B dituntut untuk bersumpah. Ya, ini yang tadi saya sebutkan, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu harus dibawa bagi seorang penuntut. A harus punya bukti. Ya, karena secara asal orang itu nggak punya tanggungan apa-apa. Secara asal orang nggak punya hutang, ya, sehingga dia tidak berkewajiban mengembalikan apapun. Maka A, kalau anda mengklaim si B punya hutang, datangkan buktinya. Waduh, buktinya apa ya? Lupa dulu nggak dicatat, gini-gini. Ya sudah, kalau gitu nggak bisa kamu dibenarkan. Tapi tunggu, B, kamu yakin gak punya utang ke si A? Sumpah. Kalau dia berani bersumpah demi Allah, maka si B dimenangkan. Tapi kalau dia gak berani bersumpah, apalagi dia orang yang bertakwa, berarti apa? Indikasi bahwa si A ini ada benarnya. Disuruh sumpah, kalau gak punya utang gak berani sumpah, berarti ketok ini apa? Bohong. Ya, enggak, saya enggak punya utang apapun ke si fulan, enggak pernah saya utang. Ya udah, sumpah kamu demi Allah kamu enggak punya utang. Ngepir dia, karena dia takut sama Allah SWT. Maka si A meskipun enggak punya bukti, tapi karena si B enggak berani sumpah, si A yang dimenangkan. Ya, tapi kalau si A enggak bawa bukti, si B berani sumpah, maka si B yang dimenangkan. Pertanyaan, kalau si A bawa bukti dan si B bersumpah, mana yang dimenangkan? Tetap si A. Karena sumpah ini apa? Terkadang apa? Orang berani bersumpah demi nama Allah, tetapi dia berdusta. Adapun bukti, apalagi itu valid, maka tidak bisa diganggu gugat. Orang mau sumpah apapun, kalau buktinya ada, maka dia terkena tuntutan tersebut. Wallahu a'lam. Udah isya belum? Nah, adzan dulu mungkin, kemudian kita baca sisanya setelah adzan.
Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi. Contoh yang kedua, contoh penerapan kaidah al-aslu bara'atud dhimmah. Yang B, kalau ada seorang laki-laki yang mengaku kepada seorang wanita bahwa bapak wanita tersebut telah menikahkannya dengan dirinya, dan dia diam saja tanda setuju. Yang diam siapa ini? Seorang laki-laki mengaku kepada seorang wanita, "Ukhti, nah ini, bapakmu telah nikahkan kamu dengan saya." Kemudian, dan dia diam saja tanda setuju. Bapaknya, bapaknya, ya, ukhti, bapakmu sudah nikahkan kamu loh. Sudah nikahkan saya dengan kamu loh ya. Bapaknya diam, tanda setuju. Namun si wanita membantah pengakuan tersebut dengan mengatakan, bahkan saat itu saya menolak pernikahan yang dilakukan bapak saya itu. Dan dalam keadaan semacam ini tidak ada satupun bayyinah, maka yang dibenarkan adalah ucapan si wanita. Karena pada dasarnya si wanita tersebut bebas dari beban menjadi istri lelaki itu, maka tidak boleh dikeluarkan dari asal hukum ini kecuali kalau dengan bayyinah yang kuat. Nah ini, ya. Cuman masalahnya, bukankah diamnya bapak tadi menunjukkan setuju? Tapi kenapa kok masih dimenangkan si wanita? Bukankah diamnya bapak itu berarti mengakui adanya akad nikah? Karena kalau nggak ngakui, tentu apa? Dia akan nolak. Kata siapa anakku tak rapi nombe awakmu, kan gitu. Tapi ketika si ikhwan tadi mengatakan, bapakmu ini loh kemarin nikahkan saya dengan kamu loh, bapaknya diam, berarti zahirnya dia apa? Mengakui telah ada akad nikah. Tapi mengapa di sini kok disebutkan apa? Si wanita yang menang. Enggak, saya menolak kok. Ya. Bahkan apa? Harus ada bukti. Gimana ini? Ya, jadi bukti yang diminta wanita, kalau memang benar ada akad nikah harus ada buktinya. Ya, karena pengakuan bapak ini kan sebagai seorang wali. Memang wali itu salah satu dari apa? Instrumen sahnya akad nikah. Tapi selain wali ada saksi, ya, kemudian mahar juga. Maka si wanita apa? Menuntut bukti. Mana buktinya bapak sudah nikahkan saya? Nah ini, kemarin atau terekam atau gimana yang sudah terpenuhi syarat-syarat pernikahan, barulah si bapak tadi dimenangkan. Artinya apa? Ya sudah, telah terjadi akad nikah. Masalah si perempuan anak perempuan tadi nggak mau, nanti bisa menuntut pembatalan nikah. Ya, datang ke KUA, enggak, saya nggak mau dinikahkan misalnya. Kenapa? Nanti bisa dibatalkan, difaskhun nikah. Tapi kita membahas masalah apa? Apakah akad itu dibenarkan atau tidak? Akadnya itu diberlakukan atau tidak? Ya, maka kalau si bapak nggak bisa mendatangkan bukti, meskipun dia iya saya ngaku saya telah menikahkan kamu, ya apa buktinya telah terjadi akad? Siapa saksinya? Kemudian mana maharnya? Mana buktinya? Kalau nggak ada bukti, maka si wanita ini al-aslu bara'atud dhimmah, dia tidak menjadi istri siapapun juga. Nah, jadi wanita tersebut bebas dari beban menjadi istri lelaki itu, maka tidak boleh dikeluarkan dari asal hukum ini kecuali dengan adanya bayyinah yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kaidah ketiga, yaitu cabang dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyakki. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya.
Ya. Meninggal. Jadi ada orang yang sudah meninggal dunia, didatangi oleh orang yang mengaku kalau si fulan ini waktu masih hidup punya utang ke saya. Gitu. Kita berlakukan dalil kaidah ini. Mana buktinya, Pak? Mana buktinya bapak yang sudah meninggal ini punya utang ke jenengan? Karena hukum asalnya orang bebas dari tanggungan hutang. Kecuali dibalik, ya, ada kepastian, ada kesepakatan kalau bapak yang meninggal ini dulu punya hutang. Ini baru kaidah yang sebelumnya, kaidah yang kedua, cabang kaidah yang kedua. Yaitu apa? Al aslu baqa makana ala makana. Seseorang yang sudah sepakat adanya hutang piutang, tapi belum ada kejelasan masalah sudah dibayar atau belum. Contoh, ketika terjadi hutang piutang, anak bapak tersebut menjadi saksi kalau bapak ini punya hutang ke si fulan. Jadi jauh sebelum meninggal dunia, bapak yang meninggal ini sebelum meninggal ya punya hutang ke si fulan, dan itu dihadiri oleh anaknya. Ya, jadi pahami ya. Nah kemudian ketika bapaknya meninggal dunia, datanglah si fulan, "Le, bapakmu punya utang ke saya dulu belum dibayar." Dan anak itu apa? "Oh iya, dulu waktu hutang kan apa? Saya ada. Lah tapi belum dibayar tak?" Belum. Kalau si anak itu mengklaim sudah dibayar, harus mendatangkan bukti anaknya. Ya. Tapi kalau nggak bisa mendatangkan bukti, maka yang menang yang menuntut tadi. Karena apa? Hukum asalnya bapaknya telah diyakini punya hutang. Nah sekarang ini yang mana? Kalau sama sekali nggak ada yang tahu, sama sekali tidak ada yang tahu kalau bapaknya pernah berhutang, maka secara asal bapaknya nggak punya hutang. Maka orang yang nagih itu yang dituntut mendatangkan bukti. Mana buktinya kalau bapak punya hutang ke panjenengan? Silakan. Kalau nggak bisa mendatangkan bukti, maka tidak ada hutang. Ini di dunia loh ya. Masalah di akhirat wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Taib, ada lagi yang disampaikan? Ya. Misalnya seperti saya hutang sebulan, terus saya ini ngobrol sama sebulan pakai hutang itu, sebulan ngomong, ya wes nggak apa-apa, nggak usah kamu bayar. Lambat tahun, 2 tahun, 3 tahun, sebulan ini nagih kembali kita bayar atau kita Sudah diingatkan belum kalau dia dulu dihalalkan? sudah, tapi nagih lagi butuh uang gitu. Loh, dia sudah sadar kalau dia dulu menghalalkan. Dia sudah, Nah, ya sudah loh, tapi nuntut lagi. Lah berarti seperti apa? Orang al-aidu min hibati kal kalbi yaqi yaudu min qaihi. Orang yang mengambil pemberiannya kembali seperti anjing yang muntah dimakan kembali muntahannya. Kan sudah dihalalkan toh? Dia lupa enggak? nggak lupa, saya ingatkan lagi. Lah ya, dia kata, "Loh, kamu kan sudah menghalalkan toh?" "Iya, sudah. Tapi sekarang saya minta lagi." Lah berarti apa? Dia mengambil pemberiannya kembali. Berarti nggak ada kewajiban. Enggak ada. Ya. Kalau dipaksakan ya berarti sama seperti dia makan muntahannya kembali. Ya, sama seperti apa? Saya ngasih pensil ke si Ansori, kemudian saya ambil lagi gitu ya. Enggak cerita kasih gitu ya. Enggak boleh saya. Ya, pensil ini sudah menjadi miliknya Ansori misalnya seperti itu. Kecuali si Ansori ya sudahlah, sakno Ustaz, wis tak balekno wis. Gitu ya.
lain lagi. Dan antum juga ya udahlah, karena dia butuh, kasihan saya kasih aja. Karena kebesaran hati antum silakan. Tapi tidak ada kewajiban bagi antum untuk mengembalikan karena sudah halal. Mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di malam hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.